Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dengan nama asli Pusno Sosrodihardjo. Ayahnya Raden Sukmi Sosrodihardjo adalah seorang guru, sementara ibunya Ida Ayu Nyoman Rai berasal dari keluarga bangsawan Bali. Ketika masa kecil, kesehatannya sering terganggu sehingga namanya diubah menjadi Soekarno yang diambil dari nama seorang pahlawan dalam kisah pewayangan Karna. Perubahan nama ini diyakini oleh keluarganya akan membawa keberuntungan. Sejak kecil, Soekarno sudah menunjukkan kecerdasannya. Ia dikenal sebagai anak yang suka belajar dan memiliki ketertarikan besar terhadap dunia politik dan kemerdekaan. Soekarno pertama kali masuk sekolah di EIS, tempat ayahnya mengajar. Kemudian melanjutkan ke ELS di Mojokerto yang mempersiapkannya masuk ke pendidikan Belanda yang lebih tinggi. Pada usia 15 tahun, Soekarno pindah ke Surabaya untuk bersekolah di HBS, sebuah sekolah menengah atas bergengsi yang saat itu banyak diisi oleh anak-anak elit Belanda. Di sini, Soekarno bertemu dengan tokoh pergerakan nasional, Hos Cokro Aminoto, yang sangat mempengaruhi pandangannya tentang politik dan perjuangan melawan kolonialisme. Soekarno tinggal di rumah Cokro Aminoto dan terlibat dalam diskusi-diskusi politik dengan para aktivis pergerakan yang sering datang ke rumah tersebut. Setelah lulus dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya di THB atau sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB pada tahun 1921, di mana ia belajar teknik sipil. Meski berprestasi dalam bidang akademik, ketertarikannya pada dunia politik semakin mendalam dan ia mulai aktif dalam berbagai kegiatan pergerakan nasional. Pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI dengan tujuan utama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. PNI mengusung strategi non-kooperatif yang berarti menolak bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda dan lebih memilih melakukan perlawanan pasif dan aksi-aksi politik. Pidato-pidato Soekarno yang penuh semangat dan keberaniannya berbicara melawan kolonialisme menjadikannya salah satu tokoh pergerakan yang paling berpengaruh di Indonesia. Namun, kegiatan politiknya membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir, dan pada tahun 1929, Soekarno ditangkap dan dipenjara selama 2 tahun di Sukamiskin, Bandung. Di dalam penjara, ia menulis pidato pembelaannya yang terkenal, Indonesia Menggugat, yang mengecam imperialisme dan kolonialisme. Setelah dibebaskan pada tahun 1931, Soekarno melanjutkan perjuangannya, meskipun ia terus-menerus diawasi dan ditangkap oleh pihak Belanda. Dan pada tahun 1933, ia kembali ditangkap dan diasingkan ke ND Flores. Kemudian dipindahkan ke Bengkulu pada tahun 1938. Selama pengasingannya, Soekarno tetap berkomunikasi dengan para pejuang kemerdekaan lainnya dan terus mengembangkan ideologi politiknya.